Selamat pagi anak-anak. Oke, kita masuk pelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 11 TKRA, yaitu masih sambungan tentang ceramah. Tapi KD kita adalah menyusun bagian-bagian penting dari permasalahan aktual sebagai bahan untuk disajikan dalam ceramah berkaitan dengan bidang pekerjaan itu sekarang. Oke, topik pelajaran kita adalah menentukan aspek-aspek yang disunting dalam teks ceramah. Oke, nah, adapun langkah-langkah penyusunan ya dimulai dengan menentukan topik dan tujuan untuk menyusun karangan atau outline dalam ceramah untuk lebih mudah. Oke, nah, sekarang kita masuki langkah-langkah menyusun kerangka atau outline ceramah. Ya, satu, ya, menentukan topik. Ya, biasanya, ya, ada beberapa topik yang dijadikan bahan ceramah, yaitu satu, ya, misalnya pengalaman pribadi, yang kedua hobi dan keterampilan, yang ketiga pengalaman dan pekerjaan, ya, keempat pelajaran sekolah atau pelajaran kuliah, dan seterusnya pendapat pribadi, dan berikutnya pembicaraan publik, baru masalah keagamaan, berikutnya problem pribadi, dan biografi tokoh terkenal atau mengenai minat halayak. Itu biasanya diambil dalam topik ceramah. Isi ceramah itu tentang itu. Nah, oke, yang kedua, ya, merumuskan tujuan masalah, yaitu tentang ceramah. Merumuskan tujuan ceramah. Ada dua, tujuan umum dan tujuan khusus. Sudah? Oke. Tujuan umum adalah, ya, terbagi tiga. Oke, tujuan umumnya terbagi tiga. Ceramah informatif, yaitu memberitahukan atau menginformasikan. Yang kedua, ceramah persuasif, yaitu untuk mempengaruhi di mana pendengar, ya, mempercayai atau menyetujui dan juga mengikuti ajakan pembicara, seperti, ya, cara hidup sehat, itu diberi informasinya, dan menjaga kesehatan. Itu tentang persuasif. Yang ketiga yaitu ceramah rekreatif, yaitu menghibur. Biasanya mengundang tertawa dengan cara humor atau berupa cerita anekdot yang bersifat lucu dan menimbulkan tertawa atau tersenyum. Oke, tujuan khususnya. Tujuan khusus adalah tujuan yang merupakan rincian tujuan umum. Yang dibicarakan adalah tentang topik, tujuan umum, dan tujuan khusus. Itu yang tujuan khusus. Oke. Yang nomor 3, menyusun ceramah berdasarkan kerangka atau outline ceramah. Di mana setelah disusun outline kerangka ceramah itu, barulah disusun dengan rapi dengan isinya. Satu, bagian pengantar, yaitu salam pembuka. Bagian isi, yaitu isi dari ceramah apa yang perlu disampaikan di dalam isi ceramah itu. Bagian penutup, memberi kesimpulan isinya ceramah dan saran atau himbauan yang diberikan. Oke, tugasmu, ya, susunlah tujuan umum dan tujuan khusus dari video Ibu
tentang ceramah yang sudah lewat. Oke, sekian dan terima kasih. Silakan anak-anak disimak dari video Ibu dan silakan catat. Terima kasih. Oke, selamat pagi. Ya, kita sudah selesai mengabsennya. Ya, sekarang masuk pelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 11 TKRA. Ya, untuk 11 TKRA dengan ya masih sambungan ceramah, yaitu KD kita mengenai menganalisis informasi berupa permasalahan aktual yang disajikan dalam ceramah berkaitan dengan bidang pekerjaan. Oke? Dalam ceramah ini kita harus memahami informasi dan permasalahan yang didengar atau dibaca. Oke? Dan menemukan informasi dan permasalahan aktual dalam ceramah di sana. Oke, jenis informasi dapat dikategorikan 5 bagian. 1. Informasi berdasarkan fungsi. Artinya di sini informasi yang bergantung pada materi dan kegunaan informasi di mana untuk menambah pengetahuan dan mengajari pembaca. Jadi ini ya dinamakan informasi edukatif. Jadi informasi edukatif itu adalah informasi yang bergantung pada materi dan kegunaan informasi ya. Jadi di sana. Oke, biasanya informasi ini hanya ya menyenangkan pembaca yang bersifat fungsional ya. Yang bersifat fungsional, bersifat hayalan atau fiksional. Boleh dikatakan fiksional, bersifat hayalan atau imajinasi. Contohnya, informasi ini menambah pengetahuan bisa aja berupa tulisan tentang pergantian kurikulum. Baru tentang belajar yang baik atau belajar yang jitu. Baru informasi yang menyenangkan seperti membaca novel, cerpen, komik, dan sebagainya. Oke, yang kedua, informasi berdasarkan format penyajian. Informasi berdasarkan format penyajian. Di mana informasi ini ya bersifat atau berdasarkan bentuk penyajian informasinya dalam bentuk tulisannya seperti bentuk berita, bentuk artikel, bentuk karangan khas atau fikture ya, atau ya resensi dan jenis karya lainnya. Yang ketiga, informasi berdasarkan lokasi peristiwa, di mana informasi berdasarkan tempat kejadian peristiwa berlangsung, ya. Tempat peristiwa berlangsung atau dinamakan itu insiden. Seperti informasi di daerah berbeda, baru dia bersifat nasional, baru dia di mancanegara, di seluruh negara ada insiden yang terjadi. Segala peristiwa yang terjadi itu dikatakan insiden. Banyak itu kejadian, perampokan, tsunami, gempa, apalagi ini masalah kesehatan COVID. Oke. Jadi yang keempat ya, informasi berdasarkan bidang kehidupan.
Di mana informasi ini ya di dalam bidang kehidupan yang ada dibedakan seperti bidang pendidikan, bidang olahraga, musik, budaya. Oke, yang terakhir, informasi berdasarkan bidang kepentingan. Ini ada 4 jenis. Informasi yang menyangkut atau kelangsungan hidup pembaca. Yang kedua, informasi yang perubahan dan pengaruh pada kehidupan pembaca. Baru informasi tentang cara atau kiat baru yang praktis untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Terakhir, informasi tentang peluang untuk memperoleh sesuatu. Oke? Nah, itulah tentang isi ceramah. Jadi semuanya itu ceramah adalah memberikan informasi yang kelima ini. Bersifat apa dia di dalam ceramah itu? Ya, dia ada informasi berdasarkan fungsi, ada informasi berdasarkan format penyajiannya, ada informasi berdasarkan lokasi peristiwa atau insiden, ada informasi berdasarkan bidang kehidupan, ada informasi berdasarkan bidang kepentingan. Oke? Nah, ini masih sambungan. Nah, jadi ceramah itu pada video yang lewat itu boleh disimak. Oke, ini silakan ditulis dan dikerjakan apa tugasnya nanti ya. Oke, sekian dan terima kasih.